Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, para santriwati kelas 10 yang berbahagia, dan semoga kalian dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran tarbiyah untuk kali pertama ini, Mu'alim ingin memastikan apakah kalian semua sudah mempunyai bukunya atau belum. Bagi yang sudah ada bukunya, silahkan dibuka halaman pertama dan 3 baris dari halaman kedua. Karena itulah nanti insya Allah yang akan kita pelajari atau kita bahas bersama-sama. Dan bagi yang belum punya buku, silahkan dilihat di HP-nya masing-masing, karena di sana ada Mu'alim putukan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa juga kitabnya dikasih baris dan dicatat terjemahnya. Alangkah lebih baik kalau terjemahnya kalian siapkan buku catatan khusus. Itu saran dari saya. Yang terakhir, setelah kalian nanti menyimak pembelajaran yang telah disampaikan, mungkin kalau ada yang hal-hal yang tidak jelas, baik mengenai barisnya, terjemahnya, atau artinya, dan yang lain-lain, silahkan ditanyakan kepada Mu'alim. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pembelajaran pertama dari materi mata pelajaran At-Tarbiyah wa Ta'lim untuk kelas santriwati kelas 10 pada kali ini. Khulasatut Tarbiyah wa Ta'lim. Khulasa itu artinya kurang lebih adalah rangkuman, resume, ringkasan daripada pembelajaran dan pengajaran. Jadi tarbiyah itu artinya pembelajaran, pendidikan, ta'lim adalah pengajaran. Kemudian ahamiyatut tarbiyah lil fardi wal ummah. Urgensi pendidikan bagi individu dan umat dan orang banyak. Maksudnya sejauh mana pendidikan itu berpengaruh terhadap seseorang dan orang lain, orang banyak. At-tarbiyatu daruriyatun likulli fardim minna. Yang namanya tarbiyah, yang namanya pendidikan, itu adalah sesuatu yang sangat penting, darurat. Sifatnya tidak boleh tidak. Bagi tiap-tiap individu, tiap-tiap perorangan daripada kita semua. Sama halnya misalnya makan, minum. 2 hal itu adalah namanya daruriyat. Sesuatu yang tidak bisa tidak bagi seseorang manusia, bagi seseorang yang bernyawa.
Kemudian kita lanjutkan lagi, li'annahu la yastati'u an ya'isha wasata hadhil hayati aisyatan radiyatan illa idza a'addahu abawahu aw ghairuhuma limisli hadhil hayati. Karena seseorang tidak mampu untuk hidup di tengah kehidupan ini dengan kehidupan yang baik, kecuali syaratnya apabila kedua orang tuanya, ayah ibunya, mempersiapkan orang tersebut atau selain dari ayah dan ibunya untuk kehidupan ini, wadurribu alaiha, dan mereka dididik untuk mengarungi kehidupan tersebut. Walaysa dzalika al-i'dadu siwa at-tarbiyah as-sahihah. Persiapan itu tidak lain kecuali dengan cara pendidikan yang benar, at-tarbiyah as-sahihah. Wa qad ittafaqa al-ulama'u ala wujubiha lil umami. Para ahli pendidikan telah sepakat bahwa yang namanya pendidikan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar bagi umat-umat manapun. Kenapa? Litahya hayatan sa'idatan, agar atau supaya umat-umat tersebut, kumpulan orang banyak tersebut, bisa hidup dengan hidup yang bahagia, yang sentosa. Wa tanala darajatan 'aliyatan fid dunya wal akhirati, dan umat-umat tersebut bisa mencapai derajat level yang tinggi baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Wali ahammiyatit tarbiyati, dan dengan begitu urgennya, begitu pentingnya pendidikan ini, hassatis syara'i'u ala ta'allum, maka ajaran-ajaran agama, syariat-syariat agama itu sangat mendorong, sangat memotivasi untuk seseorang itu belajar. Fal Qur'anu yadmanun najaha li ayyi ummatin tasiru ala minhajihi. Al-Qur'anul Karim, kitabnya orang Islam sendiri, menjamin an-najah, kesuksesan, kegemilangan, kemenangan bagi umat manapun, tasiru ala minhaji, yang berjalan di atas metodenya, di atas relnya, di atas rambu-rambunya, melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Wa fi katsirin minal ayati taral hassa ala tarbiyati wa ta'limi. Dan dalam kebanyakan daripada ayat-ayat Al-Qur'an, engkau akan melihat, engkau akan menemukan di sana ada motivasi untuk seseorang melaksanakan yang namanya tarbiyah tadi, pendidikan tadi, dan pengajaran. Seperti misalnya firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, dan pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Di sana terdapat pada diri-diri kalian itu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam ayat lain, awalam yatafakkaru fi anfusihim, kata Allah, dan apakah mereka itu tidak mentafakuri, memikirkan pada diri-diri mereka, ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma bil haqq,
Tidaklah Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan, kecuali dengan alasan yang benar. Atau ayat berikutnya, qulin zuru madza fis samawati wal ardi. Katakanlah, wahai Muhammad, lihatlah oleh kalian semua, perhatikanlah, renungilah apa yang Allah ciptakan, apa yang ada baik di langit ataupun di bumi. Kemudian ayat yang lain, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah Ta'ala, apakah sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang mengetahui terhadap sesuatu hal dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya jawabannya tidak sama. Itu tadi adalah beberapa dalil yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalil yang terdapat pada hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sabda beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata beliau. Menuntut ilmu itu merupakan suatu faridah, suatu kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Atau hadis berikutnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ya, ini luar biasa hadis ini. Jadi kita sabarataan disuruh untuk menggali ilmu, menuntut ilmu dari buayan, lagi dari kakanakan sampai liang lahat, sampai meninggal. Kemudian hadis berikutnya, utlubul ilma walau bisin, kata Nabi lagi. Tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina. Kemudian, lihada yara kullu mri'in, dengan sebab itulah yara kullu mri'in, semua orang berpendapat anna tarbiyata haqqun lahu, bahwa yang namanya pendidikan itu adalah merupakan hak baginya. Walikulli fardin min afradin naw'il insani min dzakarin wa unsa, dan pendidikan itu juga merupakan hak bagi tiap individu dari individu-individu spesies an-naw' daripada manusia, baik dia laki-laki atau unsa, perempuan. Fasaratit tarbiyatu marma amalil muslihin, maka tarbiyah itu, pendidikan itu menjadi marma amalil muslihin, adalah fokus yang harus dibenahi oleh para reformers, orang-orang yang mau membuat suatu perbaikan. Islah itu kalau dalam istilah lain artinya adalah reformasi. Jadi kalau orangnya itu namanya musleh. Kalau dibikin bentuk plural, banyak, jamak tentunya adalah al-muslihin di sini. Li'anna hiyal wasilatul wahidah. Karena yang namanya pendidikan itu adalah satu sarana satu-satunya, al-wasilah, sarana, jalan satu-satunya untuk apa? Liraf'i umamihim, untuk meninggikan, mengangkat derajat umat-umat mereka, wan nuhudi bihim, dan mereka bisa bangkit, mereka bisa mencapai ila darajatis sa'adati wal kamal, kepada tingkatan kebahagiaan dan kesempurnaan. Ya, kiranya sampai di sini dulu penyampaian yang bisa mu'alim berikan. Jadi kita cukup pada pertemuan kita yang pertama ini membahas tadi
Judulnya adalah Ahamiyatut Tarbiyah lil Fardi wal Ummah. Urgensi pendidikan bagi individu dan umat. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya nanti bisa ditanyakan kepada mu'alim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.